Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menginginkan seseorang hamba menjadi baik, Allah akan mempekerjakannya sebelum kematiannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakannya? Rasulullah SAW bersabda, Allah memberinya taufik untuk melakukan perbuatan baik sebelum kematiannya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad Al-Tirmidzi. Rasulullah SAW juga bersabda, bila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah menjadikannya manis. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan menjadikannya manis? Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla membukakan untuknya amal soleh sebelum kematiannya, kemudian mewafatkannya di atas amal soleh tersebut. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tanda husnul khotimah terbagi dua. Tanda husnul khotimah terbagi dua, menjadi dua. Pertama, tanda husnul khotimah yang diketahui oleh orang yang bersangkutan saat meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda husnul khotimah yang nampak oleh manusia di sekitar orang yang meninggal. Tanda husnul khotimah yang diketahui oleh orang yang hendak meninggal dunia adalah kabar gembira saat hendak meninggal dunia, ridho Allah Ta'ala dan kelayakan menerima kemuliaan sebagai bentuk karunia Allah kepadanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa astaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepada. Quran surah Al-Hujurat ayat 30. Sedangkan hadis yang menunjukkan kepada hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6507 dan Muslim nomor 2643. Ini dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa suka untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu berarti benci kepada kematian? Padahal masing-masing dari kita membenci kematian. Beliau bersabda, bukan begitu. Tetapi seorang mukmin apabila telah diberi kabar gembira dengan rahmat Allah,
dan ridha Allah serta surganya, ia senang untuk berjumpa dengan Allah dan Allah pun senang untuk berjumpa dengannya. Dan sesungguhnya orang kafir apabila telah diberi kabar gembira dengan siksa Allah dan murkanya, maka ia benci untuk berjumpa dengan Allah dan Allah pun benci berjumpa dengannya. Hadirin sidang iman yang dirahmati Allah, menurut para ulama, tanda-tanda husnul khotimah secara lebih rinci banyak jumlahnya tanda-tanda itu. Di antara tanda-tanda husnul khotimah antara lain, pertama, tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama, mengucapkan syahadat saat meninggal dunia. Tanda ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, tanda-tanda husnul khotimah. Meninggal dengan kondisi berkeringat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mautul mu'mini biizkir jabir." Artinya, kematian seorang mukmin dengan keringat di keningnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, tanda-tanda husnul khotimah. Meninggal di malam Jumat atau di siang hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang muslim pun yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah memeliharanya dari fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat di alam kubur. Ini hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Yang keempat, tanda-tanda husnul khotimah. Meninggal saat sedang berperang di jalan Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ini Quran surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid, dan siapa yang meninggal di jalan Allah maka dia syahid. Hadis riwayat Muslim nomor 1915. Yang kelima, tanda-tanda husnul khotimah. Meninggal karena terkena wabah tahun. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tahun adalah kematian syahid atau syahadat setiap muslim. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2830 dan Muslim nomor 1916 dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi SAW, yang berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tahun. Beliau memberitahuku bahwa tahun itu
azab yang Allah kirim untuk orang yang Allah kehendaki. Dan sesungguhnya Allah menjadikan taun sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seseorang yang terkena taun kemudian dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan sabar dan dalam harapan pahala, dan dia mengetahui bahwa taun itu tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya, kecuali baginya seperti pahala mati syahid. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3474. Berikut yang keenam, tanda-tanda meninggal husnul khotimah. Meninggal karena penyakit perut. Meninggal karena penyakit perut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Dan siapa yang meninggal karena penyakit di perut, maka dia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit di perut, maka dia syahid. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1915. Yang ketujuh, tanda-tanda husnul khotimah. Meninggal karena tertimpa atau terbentur benda keras dan karena tenggelam. Yang ketujuh, meninggal karena tertimpa atau terbentur benda keras dan karena tenggelam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Suhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena taun, dan orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang tertimpa atau terbentur benda keras, dan syahid di jalan Allah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2089 dan Muslim nomor 1915. Kedelapan, tanda-tanda husnul khotimah. Meninggalnya seorang wanita saat nifasnya disebabkan kelahiran bayinya, atau saat wanita tersebut mengandung bayinya. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 3111, bahwa Nabi SAW bersabda, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungnya, maka dia sakit. Yang berikut yang ke-9, tanda-tanda husnul khotimah. Meninggal karena membela agama, harta, dan jiwa. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka dia syahid. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1421. Yang ke-10, tanda-tanda husnul khotimah. Meninggal saat sedang ribat. Ribat itu berjaga di wilayah perbatasan paling dekat dengan musuh di medan perang, yaitu di jalan Allah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1913 dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail selama sebulan. Dan jika meninggal saat ribat, maka amalnya yang dia lakukan itu akan terus mengalir, dan rezekinya dialirkan kepadanya dan diamankan dari fitnah. Dan terakhir yang ke-11, tanda-tanda meninggal husnul khotimah. Meninggal saat sedang beramal soleh. Meninggal saat sedang beramal soleh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan ridho Allah dan ditutup hidupnya dengannya, maka dia masuk surga. Dan siapa yang bersedekah
dengan suatu sedekah dan dia ditutup hidupnya dengannya, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin kaum muslimin semua, demikianlah beberapa tanda orang yang insya Allah meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Namun demikian, kita tidak boleh memastikan seseorang sebagai penghuni surga kecuali orang-orang yang Rasulullah SAW telah mempersaksikan dirinya sebagai penghuni surga, seperti Khulafaur Rasyidin yang sahabat 4 misalnya. Kita berharap dan berdoa semoga kita nanti wafat atau meninggal dalam keadaan husnul. Amin. Barakallahu li wa lakum fil manazil anafani wa yuqima fihi minal ayatil hakim atau minni wa minkum ila wa innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma asli ahwala muslimin wa rajis as'arun wa minhum bi awtalihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa inna izul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yanhakum 'anil tazakkarun fasqullaha alaikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum fadlan akbar. Amin. Sholat. Allahu Akbar.